Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan tawuran dua kelompok warga di Kota Makassar. Di lokasi ditemukan sejumlah anak panah. Tawuran dipicu dendam lama. Polisi melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran dua kelompok warga di perbatasan Talo dan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga saling serang menggunakan batu dan berbagai senjata. Posisi kedua kelompok warga ini hanya dibatasi sungai. Petugas masuk ke sejumlah gang yang warganya terlibat tawuran. Di lokasi, polisi mengamankan sejumlah anak panah yang digunakan para pelaku tawuran. Mencegah tawuran susulan, polisi mengintensifkan patroli di lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win iNews melaporkan. Dipicu salah paham, sekelompok pemuda terlibat tawuran di Klaten, Jawa Tengah. Tawuran yang terjadi di jalan raya mengakibatkan seorang pengendara motor terluka. Aksi tawuran terekam video amatir warga. Tawuran terjadi antar kelompok pemuda di Desa Keden, Kecamatan Pedan, Klaten, Jawa Tengah. Pelaku saling serang menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam. Tawuran di jalan raya ini sempat mengganggu para pengguna jalan. Bahkan seorang pengendara motor sempat menjadi sasaran amuk massa hingga terluka. Diduga tawuran hanya dipicu akibat salah paham. Ya, saat ini kan dengan berkembangnya media sosial, kemudian diinformasikan di media sosial dan kemudian teman-temannya datang dan terjadi keributan. Ya, diawali dengan lempar-lemparan batu. Setelah kita sampai di TKP, kita amankan, kita bubarkan kerumunan tersebut. 74 pemuda diamankan ke Polres Klaten beserta barang bukti sepeda motor, kayu, bambu, dan batu yang digunakan untuk tawuran. Dari Klaten, Jawa Tengah, Syaiful Effendi melaporkan. Seorang pelaku begal yang telah 35 kali beraksi di Kota Makassar ditangkap polisi. Pelaku mengincar wanita pengendara motor. Aksi pelaku terekam CCTV. Tim Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan memburu seorang pelaku begal yang mencoba kabur menggunakan motor. Tak ingin buruannya lepas, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Polisi mengevakuasi pelaku Raditya alias Radit ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk pengambilan proyektil peluru yang bersarang di kakinya. Perburuan pelaku dilakukan setelah rekannya tertangkap. Saat beraksi, kedua pelaku tergolong sadis. Komplotan ini mengincar wanita sebagai korbannya. Pelaku menggasak HP atau barang berharga lainnya dan kabur setelah korbannya terjatuh hingga tak berdaya. Dari catatan polisi, pelaku sudah 35 kali beraksi. Pelaku juga merupakan residivis kasus yang sama. Berapa? 40 berapa? 43. 1 bulan. Bulan 1. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Sebuah sedan terbakar di tol Jagorawi Cawang menuju Tanjung Priuk. Konsleting listrik diduga menjadi penyebabnya. Tim pemadam baru saja mau... Sebuah mobil terbakar di kilometer 0 tol Jagorawi Cawang, Jakarta Timur, arah Bogor menuju Tanjung Priuk. Percikan api dan asap keluar dari mesin dan langsung menghanguskan seluruh badan mobil. Diduga mobil mengalami korsleting listrik. Kalau keterangan pemilik, mobil itu pada saat sedang dikemudikan keluar percikan api dari kap. Kemudian yang bersangkutan menepi berupaya untuk buka kap sebenarnya. Usai dipadamkan, mobil dievakuasi. Tidak ada korban pada kejadian ini. Polisi selidiki penyebab terbakarnya mobil. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Polda Jawa Timur telah memeriksa sejumlah anggota polisi yang berjoget dangdut di Tulung Agung, Jawa Timur.
Acara joget dangdut di kantor polisi merupakan pisah sambut Kapolsek Gondang Tulung Agung. Acara joget dangdut dilakukan di tengah masa pandemi corona, sementara Tulung Agung dalam wilayah zona kuning. Dalam video amatir terlihat sejumlah anggota polisi dan TNI berjoget diiringi biduan wanita yang menyanyi di Polsek Gondang, Tulung Agung, Jawa Timur awal Agustus lalu. Joget dangdut di teras belakang Polsek ini merupakan acara pisah sambut Kapolsek lama pada Kapolsek baru. Anggota polisi dan TNI berkerumun, bahkan ada sebagian yang tidak memakai masker saat di wilayah Tulung Agung masuk zona kuning corona. Video ini viral di media sosial. Anggota polisi yang terlibat diperiksa oleh Propam Polda Jawa Timur. Polsek Gondang ini hanya 17 personil ya. Jumlah keseluruhan personil Polsek Gondang itu 17 personil. Dari ke-17 itu tentunya tidak seluruhnya yang ada di situ karena ada yang dinas dan juga ada yang melakukan tugas. Nah, tentunya yang terkait dengan ada di video tersebut kita lakukan pemeriksaan. Bidang Propam Polda Jawa Timur dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah melakukan pendalaman dan pemeriksaan pada anggota polisi yang terlibat dalam pelanggaran secara personal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang pria ditembak kakinya saat akan menjual motor hasil curiannya. Pelaku ternyata merupakan residivis yang sudah berulang kali menjalani hukuman. Pelaku berusaha kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Polisi mengejar Odoy di kawasan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat saat menjual sepeda motor hasil curiannya. Odoy terus berupaya menghindar dari kejaran polisi hingga ditembak kakinya. Odoy akhirnya mengakui telah mencuri sepeda motor pada sejumlah tempat setelah bebas dari penjara. Kunci 3, tahu uang saya punya motor? Tahu uang deh, berarti kunci 3 jam berapa tuh? Jam 8 pagi, 8 malam. Selain telah berulang kali masuk penjara, Odoy masuk dalam pencarian orang setelah mencuri pada 30 lokasi. Untuk pelaku kita tangkap dengan cara pihak petugas menghubungi pelaku melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut, kemudian pelaku menyetujuinya dan dilakukan transaksi di wilayah Aurduri di wilayah hukum Kota Padang. Tersangka terancam 7 tahun penjara dengan barang bukti motor hasil curian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, gadis di bawah umur yang diculik pedagang bakso di Sunter, Jakarta Utara telah ditemukan di Jombang, Jawa Timur. Korban yang diiming-imingi pekerjaan ternyata menjadi korban pelecehan seksual selama dalam pelarian. Pelaku juga sempat menjual gerobak milik seorang juragan bakso. Dari video amatir ini, Bayu Aji bersama korban mengendarai sepeda motor saat berada di Boyolali, Jawa Tengah. Di tempat ini, Bayu Aji menemui pengusaha bakso dan berniat membantu berjualan serta meminta fasilitas gerobak bakso. Bayu yang telah berniat melarikan diri ke kampung halamannya di Jombang sempat berjualan bakso selama 2 hari bersama korban. Video ini kemudian viral di media sosial karena ternyata Bayu kemudian menjual gerobak bakso milik seorang pengusaha yang telah mempercayakan gerobaknya. Melakukan sewa gerobak bakso tersebut sehingga melakukan penggelapan sebelum berangkat ke Jombang dengan dijual seharga 500.000. Ini viral di media ataupun di sosial media yang ada di Boyolali. Ini mungkin asal muasal tindakan penyelidikan tim penyidik kami mendalami. Pendalaman dari sini ternyata tersangka ini membawa korban ini menemui saudagar bakso tersebut. Dari video ini kemudian polisi menemukan jejak pelaku dari Boyolali hingga tempat tinggalnya di Jombang, Jawa Timur. Korban pun ditemukan tinggal bersama Bayu sejak terakhir hilang di Danau Sunter 8 September. Korban menuruti pelaku karena dijanjikan bekerja. Korban yang lagi duduk di Danau Sunter kemudian mengiming-iming akan memberikan pekerjaan kepada si korban.
menjadi seorang pembantu atau pekerja. Setelah itu korban diberi uang 50.000 ya untuk ikut dengan korban ke tempat dengan tersangka ke tempat kos-kosannya di daerah Sunter itu. Setelah sampai di sana, korban dilakukan pencabulan oleh tersangka. Namun Bayu memiliki niat berbeda, memberi pekerjaan hanya dalih agar bisa mencabuli korban. Laporan oleh keluarganya korban terkait dengan orang hilang. Dan ditindaklanjuti di tanggal 24 dengan adanya laporan ke keluarga ke Polda Metro Jaya terkait dengan penculikan dan persetubuhan anak di bawah umur. Dan dilanjutkan dengan laporan yang ada di KPAI. Korban yang memiliki kebutuhan khusus selama 3 pekan diculik oleh Bayu Aji, penjual bakso keliling yang biasa berjualan di sekitar rumah korban. Korban yang duduk di bangku kelas 7 sekolah luar biasa ini masih trauma dan terus menangis. Keberadaan korban diketahui dari pengusaha bakso karena pelaku membawa lari motor dan gerobak bakso miliknya. Tanggal 8 Audi mau maghrib itu ngasih makan kucing. Terus langsung nggak ada. Pas saya cari kemana-mana sama papa sama suami saya ini nggak ada sama sekali, pulang ke rumah pun nggak. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dijerat pasal penculikan anak di bawah umur. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Indra Purnama, iNews melaporkan. Ya, waspadalah terhadap aksi penjamretan handphone. Seorang anak menjadi korban penjamretan handphone di Cimahi, Jawa Barat. Aksi penjamretan terekam CCTV. Seorang anak menjadi korban penjamretan handphone yang dilakukan seorang pemotor di kawasan Cipageran Asri, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sebelum beraksi, pelaku yang seorang diri sempat melintasi korban yang sedang bermain bersama 2 temannya. Pas hari lusa lah, jam 4 lebih. Oh, yang itu kejadiannya anak-anaknya lagi pada main itu sebenarnya, Pak? Pada lagi selfie-an di sini sama kakaknya bertiga. Kasus ini diselidiki aparat Polsek Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, bunga jenis aglonema yang harganya tergolong mahal juga menjadi sasaran pencuri. Pencurian bunga aglonema dari teras rumah warga terekam CCTV. Polisi menangkap kedua pelaku serta seorang wanita penadahnya. Dua remaja ini mencuri bunga jenis aglonema yang ada di teras rumah warga di Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Aksi pencurian yang terjadi malam hari saat pemilik rumah tidur terekam CCTV. Bunga setelah video pencurian ini viral di media sosial, polisi berhasil menangkap 2 remaja pencuri bunga serta 2 penadah bunga aglonema yang termasuk bunga mahal. Salah satu penadah merupakan wanita. Interogasi sementara bahwa anak ini ada yang menyuruh salah satu ibu piaranya ya, yang mana anak ini sering bermain di rumahnya ibu itu. Dan mempiaranya itu ya dipelihara lah bunga itu karena mungkin bunganya ini ya cukup fantastis. Keempat pelaku masih diperiksa di Mapolsek Wolio. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Seorang bocah laki-laki tenggelam di aliran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga korban terpeleset saat bermain di halaman belakang rumah. Warga digemparkan dengan tenggelamnya seorang bocah laki-laki di aliran Kali Ciliwung, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Korban saat itu sedang bermain di belakang halaman rumahnya, sementara anggota keluarga lain tertidur. Korban diduga dari pintu belakang rumah, terlihat dari jejak kaki korban di tanah yang masih membekas. Diduga korban terpleset saat mengejar burung dan terseret arus kali yang deras. Itu dari menuju ke kali, nggak ada telapak balik, tidak ada. Jadi menuju kali, dan ada banyak ini telapak burung dara.
Rupanya dia ngejalan-jalan gunung darah kali. Nggak sadar bahwa depannya adalah kali. Tugas masih melakukan pencarian korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu lolos dari pengawasan orang tua, bocah laki-laki berusia 7 tahun tenggelam di danau bekas galian pasir sedalam 20 meter. Diduga korban terpeleset saat bermain bersama teman-temannya di pinggir danau. Tim SAR dibantu warga berupaya mencari seorang bocah laki-laki yang tenggelam di danau bekas galian pasir di Kampung Bongas, Kolot, Purwakarta, Jawa Tengah. Bocah berusia 7 tahun ini tenggelam saat sedang bermain dengan teman-temannya. Bibir danau yang licin diduga membuat korban terpeleset hingga terjatuh. Teman-teman korban sempat meminta bantuan kepada kakek korban yang berupaya menolong dengan menarik tangan korban dari danau, namun gagal. Pencarian terkendala kedalaman danau yang mencapai 20 meter. Tapi dia langsung aja terseret ke sana. Itu keterangan kakeknya yang sempat menolong, ya. Cuman ke dasar itu dia emang ketemu, nah cuman dia gak kuat karena apa? Karena ininya sangat dalam gitu. Terlalu dalam ya. Makanya dia. Pencarian korban masih terus dilakukan. Peristiwa ini mengingatkan pada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya saat bermain di luar. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra melaporkan.